Di rumah ini, tidak ada teriakan. Tidak ada piring pecah. Hanya ada keheningan yang lebih tajam dari pisau dapur. Arini mengira 7 tahun pernikahannya adalah ibadah, sampai ia menemukan sebuah nama di saku suaminya. Sebuah nama yang membayar setiap detik kesepiannya dengan pengkhianatan yang rapi. Suara detak jam dinding yang keras, diikuti suara pintu terkunci. Selamat datang di sebuah rumah di mana cinta sudah lama mati, namun pura-pura bahagia adalah kewajiban. Simak, luka di balik pintu. Karena rahasia paling gelap, justru disimpan oleh orang yang tidur di sampingmu. Rumah bergaya minimalis di sudut kompleks itu selalu tampak sempurna dari luar. Cat putihnya bersih, taman kecilnya tertata rapi dengan bunga melati yang harumnya menyeruak setiap sore. Namun, bagi Arini, rumah itu adalah sebuah kotak kedap suara yang menyimpan ribuan teriakan yang tak pernah keluar. Sore itu, Arini sedang menata meja makan. Suara denting sendok dan piring adalah satu-satunya musik di sana. Satria, suaminya, duduk di kursi ujung dengan mata tertuju pada layar ponsel. Sudah 3 tahun terakhir, percakapan mereka hanya seputar, sudah makan. Atau, besok ada tagihan listrik. Luka itu tidak berdarah. Ia hanya berupa kekosongan. Arini merasa seperti pajangan di rumahnya sendiri. Satria bukan suami yang kasar secara fisik, namun dinginnya sikap Satria lebih tajam dari sembilu. Konflik memuncak ketika Arini menemukan sebuah slip setoran bank di saku celana Satria saat hendak mencuci. Nilainya cukup besar, dikirimkan ke sebuah nama yang asing. Siska. Malam itu, saat hujan turun dengan derasnya, Arini memberanikan diri bertanya. Siapa Siska, Mas? Satria tidak mendongak. Ia hanya menghela napas panjang, jenis helaan napas yang membuat Arini merasa dirinya adalah beban. Bukan urusanmu, Rin. Itu urusan kantor. Urusan kantor tidak memakai rekening pribadi, Mas. Kita sudah menikah 7 tahun. Kapan terakhir kali kamu menatap mataku saat bicara? Suara Arini bergetar. Satria membanting ponselnya ke meja. Aku bekerja keras untuk rumah ini. Untuk kamu. Apa itu belum cukup? Jangan mulai mencari-cari kesalahan seperti detektif. Di balik pintu kamar yang tertutup rapat malam itu, Arini menangis tanpa suara. Ia menyadari bahwa luka di hati mereka bukan karena kehadiran orang ketiga semata, melainkan karena mereka telah berhenti menjadi kita sejak lama. Keesokan harinya adalah acara ulang tahun pernikahan orang tua Satria. Di depan keluarga besar, mereka harus tampil sebagai pasangan ideal. Satria merangkul pinggang Arini, tersenyum lebar, dan memuji masakan istrinya. Arini merasa mual. Ia melihat pantulan dirinya di cermin besar aula, seorang wanita dengan gaun indah, tapi matanya redup. Di balik pintu aula yang megah itu, Satria sempat berbisik tajam di telinganya, tersenyumlah. Jangan buat malu di depan ibu. Pura-pura bahagia ternyata jauh lebih melelahkan daripada mengakui kesedihan. Malam itu, hujan turun tidak terlalu deras, hanya gerimis yang konsisten menghantam kaca jendela, menciptakan suara ritmis yang menambah sesak suasana di ruang tamu. Arini berdiri di dekat meja makan, sementara Satria baru saja melangkah masuk dengan bahu yang merosot karena kelelahan. Arini, suaranya tenang namun tajam, aku sudah bicara dengan Siska. Satria menghentikan gerakannya saat hendak meletakkan tas kerja. Bahunya menegang. Ia tidak berbalik, hanya terdiam membelakangi istrinya. Satria, untuk apa? Aku sudah bilang itu urusanku. Arini, urusanmu. Dia bercerita semuanya, Mas. Tentang rumah sakit, tentang biaya operasinya, dan tentang janji yang kamu buat padanya 5 tahun lalu, sebelum kita menikah. Kenapa kamu merasa perlu menjadi pahlawan untuknya, sementara istrimu sendiri merasa seperti pengemis yang meminta perhatianmu? Satria berbalik dengan cepat, wajahnya yang biasanya datar kini memerah. Ada kemarahan, tapi juga ada rasa malu yang besar di matanya. Satria, karena aku berutang nyawa padanya, Rin. Kamu tidak tahu apa-apa. Saat aku bangkrut dulu, saat keluargaku membuangku, dialah yang menjual segalanya untuk membantuku berdiri. Aku berjanji tidak akan membiarkan dia menderita kalau aku sudah sukses. Apakah itu salah? Arini melangkah maju, air mata mulai mengalir, yang salah bukan bantuanmu, Mas. Yang salah adalah caramu menganggapku tidak ada. Kamu memikul beban itu sendirian seolah-olah aku ini orang asing yang tidak bisa dipercaya. Kamu memberikan uang kita, waktu kita, dan pikiranmu pada masa lalu, sementara aku di sini, di rumah ini, mati perlahan karena kesepian. Satria,
berteriak, aku diam karena aku tidak ingin kamu terbebani. Aku ingin kamu melihatku sebagai suami yang kuat, yang sudah selesai dengan masa lalunya. Aku malu, Arini. Aku malu mengakui bahwa aku masih terikat utang budi pada wanita lain. Arini, suaranya mengecil, penuh luka, kamu lebih memilih menjaga harga dirimu di depanku daripada menjaga hatiku. Kamu pikir menjadi kuat adalah dengan memendam semuanya. Tidak, Mas. Kamu hanya sedang membangun tembok. Dan di balik tembok itu, aku tidak bisa menjangkaumu. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan. Satria terduduk di kursi ruang tamu, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya bergetar, sesuatu yang belum pernah Arini lihat selama 7 tahun pernikahan mereka. Satria, suaranya parau, aku kehilangan arah, Rin. Setiap kali aku melihatmu, aku merasa bersalah karena ada rahasia yang kusimpan. Dan rasa bersalah itu membuatku tidak sanggup menatap matamu. Aku tidak bermaksud dingin, aku hanya tidak tahu bagaimana cara kembali. Arini tidak mendekat, ia tetap berdiri di sana, membiarkan jarak itu tetap ada untuk sementara. Luka itu kini terbuka lebar, menganga, dan berdarah. Namun, untuk pertama kalinya, udara di ruangan itu terasa jujur. Tidak ada lagi kepura-puraan. Setelah 2 minggu penuh aksi diam, Satria pulang membawa sebuah kotak kecil. Bukan perhiasan, melainkan tumpukan surat lama dan jurnal. Ia duduk di samping Arini di sofa. Aku takut, Rin. Aku takut jika aku jujur tentang kegagalanku di masa lalu, kamu akan melihatku sebagai pria yang lemah. Siska adalah bagian dari kegagalanku yang belum selesai, dan aku berusaha menyelesaikannya sendiri. Arini menatap suaminya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia melihat kerapuhan di mata Satria. Rumah ini punya banyak pintu, Mas, kata Arini lembut. Tapi kita selalu mengunci diri di kamar masing-masing. Luka ini tidak akan sembuh kalau kita terus bersembunyi di baliknya. Mereka tidak langsung sembuh. Luka itu masih ada, meninggalkan bekas parut yang nyata. Namun, hari itu mereka memutuskan untuk membiarkan pintu-pintu di rumah itu terbuka. Tidak ada lagi rahasia di saku celana, tidak ada lagi tangis yang disembunyikan di balik bantal. Luka di balik pintu itu kini menjadi pengingat bahwa komunikasi bukan hanya soal bicara, tapi soal keberanian untuk telanjang secara emosional di depan pasangan.